kami kali ini, dan juga salat dengan salam tanpa juga kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari daerah kegelapan ke daerah terang bentang. Ya, upacara pemberian dari Kartini tanggal 20 April 2025 alhamdulillah berjalan dengan lancar dan akan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan pemberian dari Kartini, yaitu biar Kartini dan lingua Praska. Saya resmi saya datangkan diundang. Semakin kau berusaha, semakin kau berlari. Semakin kau status berguna, semakin kau jago. Saya Sasya Putri dari Ebosman Sasi bersama Ketua Pelaksana dari kegiatan Gebiar Kartini 2025 di SMA Negeri 1 Bekasi. Boleh gak ketahui nama kamu siapa dan dari kelas berapa? Halo, perkenalkan, nama aku Kevin Bonasatan Tambunan dari kelas 8. Oke Kevin. Mungkin untuk kesannya Pak selama melaksanakan kegiatan Gebiar Kartini ini mungkin hektik ya, soalnya kan ini merupakan event yang cukup besar dan juga ini baru juga kita mulai melaksanakan persiapan dari event ini sendiri itu hamin 2 minggu, jadi cukup hektik juga untuk mengurus semua persiapan yang perlu seperti ruangan-ruangan, administrasi, dan mungkin untuk pesan aku untuk yang akan melaksanakan kegiatan Gebiar Kartini tahun 2026 itu adalah untuk menyiapkannya sejauh hari mungkin supaya tidak keteteran juga. Itu aja sih. Oh, jadi hektik juga karena kan abis PHB gak sih? Iya.
menurut aku ini mempresentasikan Kartini, karena Kartini itu berjuang untuk hak emansipasi wanita ya. Jadi juga kita bisa meniru semangat dari Kartini itu sendiri untuk memperjuangkan budaya Nusantara yang ada di Indonesia. Jadi seperti lomba dari fashion show, dari monolog, dan lomba solo vokal itu dapat kita gunakan sebagai sarana untuk selalu meningkatkan budaya kita. Mungkin untuk acara hari ini aku sudah cukup puas. Kurang puasnya itu ada di sisi dari drama Kartini sendiri. Mungkin tadi ada kedengaran technical soundnya itu yang kurang besar ya saat pelaksanaan drama Kartini. Jadi penampilannya itu tidak maksimal, dan mungkin itu saja untuk yang kurang puasnya. Tapi untuk keseluruhan acara dari itu sih menurut aku sudah puas, karena seluruh panitia itu bekerja secara terkoordinir ya untuk mempersiapkan acara ini dengan baik. Keren ya. Selanjutnya yang terakhir, kan tadi kamu udah bilang harapannya buat di Gebiar Kartini 2026. Menurut aku untuk pelaksanaan Gebiar Kartini tahun 2026 itu mungkin yang bisa dilakukan oleh panitia selanjutnya atau pemegang acara selanjutnya, yaitu untuk persiapannya dimulai jauh-jauh hari supaya saat hari H itu tidak keteteran juga. Dan juga untuk yang untuk yang daftar lomba itu juga banyak ya. Sekarang itu sudah banyak, tapi mungkin jika kita beri lebih banyak waktu untuk mendaftar untuk lomba itu bisa lebih banyak lagi, dan orang-orang dapat menyaksikannya, dapat lebih senang lagi karena kebagian seluruh kelas. Dan juga untuk pelaksanaan fashion show mungkin tahun depan bisa dilakukan di lapangan SMA N1 Bekasi ya, dan itu juga jika ingin dilaksanakan di lapangan itu akan dilaksanakan pada pagi hari, karena untuk menghindari kepanasan ya para audiensnya. Dan mungkin untuk lomba tahun depan pada 2026 untuk Gebiar Kartini itu bisa diadakan lomba menggambar Ibu Kartini ya. Jadi dari dikasih gambar atau enggak kita menggambar muka Ibu Kartini itu dari memori, dan sebagus apa kita bisa menggambarnya dari pakai pensil aja, nggak usah diwarnain gitu. Itu aja sih menurut aku. Oke, jadi itu dia wawancara dari Ebosman Sasi bersama Ketua Pelaksana. Terima kasih Kevin. Terima kasih Nasa. Dadah. Anyone in the vlog brings the color in the Sasi. Halo teman-teman. Nah, jadi perkenalkan, nama aku Aubrey Justinera Nembako dari kelas 10-2, dan hari ini aku pengen wawancarain teman-teman aku yang merupakan peserta lomba fashion show di Hari Kartini. Halo teman-teman. Halo Aubrey. Oke, boleh nggak sih pertama-tama kenalin dulu namanya siapa nih? Oh ya, sebelumnya dari aku, perkenalkan nama aku Khairul Arifatunisa dari kelas 10-2. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Farifatur Rahman dari kelas 10-2. Oke, nah hari ini kan lagi pakai baju adat nih. Kira-kira boleh kasih tahu nggak sih hari ini lagi pakai baju adat dari mana? Nah, kalau kita berdua ini dari baju adat Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kira-kira ada nggak sih nama dari bajunya nih dari Palembang sendiri? Kalau dari aku sendiri, yang dari pakaian wanita, itu ada namanya Aisan Gede. Itu khusus pakaian wanita yang digunakan saat pernikahan atau upacara penting aja. Oke, kalau dari pakaian yang saya kenakan pada saat ini, itu bernama Pak Sangko. Jadi ini merupakan busana adat dari Palembang yang dikenakan pada saat acara pernikahan juga sama, dan juga pada saat acara penting. Dan Pak Sangko ini juga memiliki sebuah pengertian yang berasal dari dua kata, yaitu Pak dan Sangko. Pak itu merupakan yang berarti 8 dalam bahasa Palembang, dan Sangko yang berarti dewa. Jadi kalau dari pengertiannya, busana yang kita kenakan ini melambangkan religius, keagungan, dan kemuliaan seperti itu. Oke, keren banget ya. Berarti ada definisinya dan maknanya ya di balik ini semua. Kira-kira boleh kasih tahu nggak sih apa nih alasan kalian milih baju adat dari Palembang?
Kalau dari pribadi aku sendiri, pertama kali aku milih kenapa itu Palembang, karena aku nge-search di TikTok kan, baju adat yang paling jarang dipakai gitu. Ternyata yang keluar ini, dan juga banyak banget pernak-pernik yang cantik-cantik menurut aku, jadi bakal menarik banget tuh buat juri. Oke, kalau dari saya sendiri, kenapa kita berdua mengenakan busana adat dari Palembang? Kalau dari saya itu karena ya, yang pertama warnanya itu cerah, jadi melambangkan keceriaan dari kita berdua juga yang tampil pada saat fashion show. Dan juga benar yang tadi dikatakan Kaira, yaitu dengan pernak-perniknya yang banyak, itu mungkin juga dapat menambah nilai fashion show kita di Dewan Juri. Oke, berarti ada motivasi yang bagus ya dibalik kenapa sih dipilih baju dari Palembang gitu. Oke, sekarang kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa nih kesan-kesan dari mengikuti lomba hari ini? Oke, untuk kesan dari kita berdua tentunya sangat senang sekali dapat mewakili kelas 12 untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari Gebiar Kartini pada tahun ini. Dan juga kesan dari kita berdua merasa sangat terhormat sekali dapat mengenakan busana adat dari daerah Palembang, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kalau dari kita berdua pesannya, semoga untuk tahun depan panitia serta petugas Kartini yang sedang handle acara ini tuh lebih kondusif lagi, lebih tertib lagi, dan lebih terkoordinasi lagi. Dan juga saya harap yang hari ini Kartini sekarang tuh lebih bermakna untuk kita semua, untuk keluarga sama di Satu Bekasi. Oke. Terus kira-kira ada nggak sih, atau bisa ceritain nggak sih ada momen-momen ikonik gitu selama lomba hari ini? Kalau dari saya pribadi, momen ikonik yang paling ikonik itu di saat saya tuh di make upin sama teman saya yang namanya Ayuna. Dia tuh ternyata punya skill makeup yang bagus banget terlihat dari muka saya. Itu jadi cantik banget. Terus juga mungkin amin kalau misalnya gara-gara support Q2 dan usaha kita juga, itu Q2 bakal menang. Oke, kalau dari saya sebenarnya sama dengan Kaira juga. Saya juga di make upin juga dengan teman-teman saya, dikenakan baju, terus di make upin juga wajah saya. Ya walaupun memang terlihat sedikit tebal bedaknya yang dikenakan oleh teman-teman saya, tapi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya, khususnya dari kelas 12. Dan juga pada saat tadi hari pelaksanaan, kita juga bikin pose yang unik. Itu benar-benar pada saat hari pelaksanaannya, pada saat jam pelaksanaannya, untuk posenya Itu kayak bikin teropong ya, Bisa tunjuk kita semua. ya, kalau menurut saya itu benar-benar yang ikonik banget kalau dari kita berdua. Oke, seneng deh, tadi lucu deh pose teropongnya ya. Nah, kan tadi kita sudah melaksanakan hari Kartini nih. Kira-kira boleh nggak sih ceritain lomba-lombanya ada apa aja di hari Kartini ini? Oke, kalau dari saya sendiri, saya akan bahas dari pada saat pembukaan acara Gebiar Kartini ini. Nah, pada saat acara Gebiar Kartini ini, itu ada pementasan drama dari tim Halim 77. Nah, itu mereka mementaskan drama tentang kehidupan Kartini. Dan juga pada lomba kali ini, pada Gebiar Kartini tahun ini, itu ada fashion show yang kita berdua sudah laksanakan tadi. Nah, pada lomba fashion show ini banyak dari kelas-kelas lain yang menggunakan pakaian adat juga, dan juga pakaian adat dari kelas yang lain juga sangat meriah. Nah, kalau dari aku sendiri, tadi aku juga ada lihat di ruangan lain, itu ada lomba solo vokal, itu suaranya pada bagus banget, dan lagu-lagu yang dinyanyiin tuh bertema daerah-daerah itu. Lalu yang kedua tuh ada lomba monolog. Terus tadi aku juga lihat teman aku yang ikut lomba monolog tuh benar-benar menghayati banget. Jadi dari 3 lomba tadi itu dan juga pembukaan sudah tergambar lah ya gimana meriahnya acara Kartini hari ini. Nah, kita mau ke pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada nggak sih rekomendasi kegiatan Kartini dari kalian yang sekiranya menurut kalian ini bakal pecah gitu untuk dilaksanakan di tahun depan? Baik, kalau dari saya sendiri, semoga di tahun kedepannya dapat melaksanakan atau menyelenggarakan event yang lebih meriah lagi, seperti lomba-lomba mungkin yang akan ditambahkan. Kalau mungkin saran dari saya,
untuk di lomba-lombanya itu mungkin dapat dilaksanakan seperti pementasan drama atau lomba drama yang bertemakan nasionalisme. Dan juga tentunya tujuan diselenggarakannya lomba tersebut dapat melestarikan budaya nasional Indonesia. Setuju banget sama poin terakhir dari Sofi. Tapi saat itu aku juga berharap banget di tahun depan itu lomba Kartini akan diadakan outdoor indoor. Terus juga mungkin saran dari aku ditambahin beberapa lomba tentang melukis seni gitu. Mungkin bisa melukis batik atau semacamnya. Menarik banget ya, apalagi menulis batik itu boleh sih. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bisa kita wawancarain hari ini. Semoga hasil yang terbaik ya, semoga menang. Oke, sekian untuk wawancara kita dengan peserta fashion show hari ini. Terima kasih teman-teman.